Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu keempat di bulan Mei ini, kita tetap mengucap syukur kepada Allah yang memelihara kehidupan kita. Hari ini biarlah kita terus membawa hati ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sungguh Allah yang mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita menghampiri Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, karena sungguh nyata kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati waktu kebersamaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bawa kami mengenal-Mu lebih lagi, dan bawa kami mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus. Tidak ada waktu yang lebih indah selain kami berada di dekat-Mu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Engkau layak terima pujian. Glory, haleluya. Kami bawa kerinduan, mengejar hadir-Mu, membawa sembah pujian layak bagi-Mu, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Allah, segala Allah, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, glory. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Shalom saudara, hari ini format ibadah kita agak sedikit berbeda, tetapi saya yakin dan percaya biarlah setiap kita dimanapun kita berada, hati kita terus berada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Suatu istilah yang akrab di telinga kita akhir-akhir ini adalah kalimat atau kata new normal, di mana kita akan menemukan suatu kondisi normal yang baru. Hal yang baru ada karena yang lama akan ditinggalkan. Setiap orang, bahkan setiap institusi, baik sekolah ataupun perkantoran, sudah mempersiapkan kondisi normal yang baru yang akan dijalani dalam beberapa hari ke depan. Beralih dari pola yang lama menjadi pola yang baru, ini bicara tentang suatu perubahan. Dan kalau bicara tentang perubahan pasti selalu terkait kepada meninggalkan kenyamanan kita. Ada dua kondisi yang membuat seseorang harus mengalami perubahan. Yang pertama adalah karena seseorang memiliki visi ke depan sehingga ia memutuskan untuk berubah. Tetapi kondisi yang kedua bicara karena dipaksa oleh keadaan atau situasi. Kita selama ini sudah nyaman dengan pola yang kita jalani. Mungkin kemana-mana tidak pakai masker itu merupakan pola kita yang sekarang ini terjadi. Tetapi sejak adanya pandemi ini menjadi tidak normal. Justru keadaan normal yang baru nanti adalah mungkin setiap kita keluar rumah kita harus menggunakan masker, setiap pulang dari manapun sampai rumah kita harus membiasakan diri mencuci tangan. Ini merupakan pola yang baru.
new normal. Ada ketidaknyamanan ketika kita mulai melakukan hal ini. Nah, jika kita sudah nyaman dengan pola yang dijalani, namun jika karena terpaksa untuk menjalaninya, akhirnya ini akan menjadi suatu beban buat kita. Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan saat ini kita pun memasuki di dalam peringatan pencurahan akan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Setiap orang yang menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka pasti mengharapkan adanya suatu perubahan. Perubahan di dalam hidup mereka, perubahan di dalam pribadi mereka. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Sebelum Paulus mengatakan ini dalam perikop sebelumnya, dibahas tentang suatu kehidupan yang baru, new normal yang baru bagi orang-orang percaya, yaitu bagaimana kita nantinya akan berada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan di situ pula Paulus menjabarkan bagaimana selama kita ada di dunia ini justru kita mempersiapkan untuk new normal kita. Ketika kita nanti akan berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Faktanya ada banyak hal yang membuat kita tidak siap atas kehidupan baru yang kita harapkan. Karena kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita harus meninggalkan pola kita yang lama. Dan terlebih lagi jika itu merupakan suatu kenyamanan kita atau bahkan dosa-dosa kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-4 sampai ke-7 firman Tuhan berkata demikian, "Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Jika dalam kehidupan di dunia ini kita mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal dan untuk mengharapkan ke depannya lebih baik, lebih sehat, lebih aman, terlebih lagi untuk kehidupan yang akan datang di dalam kerajaan sorga, inilah yang kita harapkan. Ketika kita mau mengubah cara hidup kita, tentunya kita mengharapkan kehidupan yang baru nanti akan jauh lebih baik, akan jauh lebih menyenangkan. Oleh sebab itu di saat yang bersamaan saat ini, ketika kita menghadapi new normal di dalam kehidupan jasmani kita, biarlah kita juga sama-sama untuk mempersiapkan diri menghadapi new normal, kehidupan normal yang baru dalam kehidupan kekal yang akan datang. Dan dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-5, Allah mempersiapkan kita dengan mengaruniakan Roh sebagai jaminan akan segala sesuatu tersedia bagi kita. Suatu perubahan akan menjadi beban ketika kita melakukannya dengan terpaksa. Tetapi jikalau hati dan pikiran kita terarah kepada Kristus, jikalau kehidupan kita menanti-nantikan kehidupan yang baru bersama dengan Allah Bapa di sorga, maka hati kita menjadi begitu bersemangat dan kita siap untuk mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika akhir-akhir ini hidup kita terasa berat, sehingga kita tidak lagi mampu untuk hidup dengan iman percaya kita, saat ini datanglah kepada Tuhan. Ia siap untuk menolong kita. Ia siap untuk memberikan kelegaan kepada setiap kita yang mau datang kepadanya. Dan Ia telah mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong dan menghiburkan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, biarlah ini pujian menjadi doa kita kepada Tuhan. Bila hati
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kata atau istilah berikutnya adalah karantina. Kata karantina berasal dari bahasa Venesia yang dipakai pada abad ke-14 dan ke-15, yaitu quarantena, yang artinya 40 hari. Pada saat itu, kata 40 hari ini menunjukkan kepada periode yang dipersyaratkan bagi semua kapal yang diisolasi sebelum penumpang turun ke darat, karena saat itu terjadi pandemi maut hitam. Keadaannya kurang lebih sama seperti apa yang kita sedang hadapi saat ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kata karantina juga digunakan untuk masa pengasingan bagi seseorang atau bagi sekelompok orang yang dipersiapkan untuk menjadi suatu pribadi yang baru. Mungkin saudara pernah dengar karantina untuk para calon tentara, karantina untuk para calon perawat, karantina bahkan untuk pemilihan putri sejagat.
Dan pada masa karantina bukan hanya sekedar mempersiapkan seseorang menjadi pribadi yang baru, tetapi juga menunjukkan apakah kita tahan uji di dalam segala keterbatasan pada saat kita diisolasi dari dunia luar. Hal ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang setelah ia dibaptis oleh Yohanes, kemudian ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Di dalam Alkitab, kata 40 hari ini sangat erat dengan budaya orang-orang Israel, baik menunjukkan 40 hari ataupun 40 tahun. Di mana 40 tahun menunjukkan tentang suatu persiapan satu generasi. Tetapi masa 40 hari bicara tentang bahwa seseorang ketika berada di dalam masa 40 hari ini, berarti dia sedang berada di dalam satu masa ujian, masa pencobaan. Dan setelah ia keluar dari 40 hari itu, maka ia akan mengalami suatu kepenuhan. Nah, kisah dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam, dan pada akhirnya dia lapar, merasa lapar. Dan apa yang terjadi? Ia dicobai oleh iblis. Tetapi kita bisa melihat bersama-sama melalui pembacaan kita di dalam Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Dan iblis dikalahkan oleh apa? Oleh kuasa firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk kita menghadapi suatu masa yang baru. Justru di masa karantina inilah kita sedang dipersiapkan. Dan apa yang terjadi pada saat selesai Yesus dicobai, kemudian Yesus memulai pelayanannya. Dia bahkan belum memiliki ke-12 murid yang ikut bersamanya, tetapi ketika ia mulai mengajar di dalam bait-bait Allah, dan bahkan ketika ia mulai masuk ke dalam wilayah Nazaret, apa yang terjadi? Ia mengalami penolakan. Perubahan memang tidak pernah mudah, hal yang baru memang tidak pernah mudah, tetapi justru di masa karantina inilah pribadi kita sedang dipersiapkan, pribadi kita sedang diuji. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, sehingga kita boleh mengalami kepenuhan seperti yang saat ini sedang kita nantikan, yaitu kepenuhan akan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apa yang kita sedang kerjakan di masa karantina ini? Apakah kita benar-benar diam saja di rumah? Atau justru di masa-masa karantina ini kita melakukan banyak hal yang bisa kita kerjakan bagi kehidupan kerohanian kita? New normal akan penuh tantangan dan kesulitan, saudaraku yang terkasih. Namun bagi setiap orang yang mempersiapkan diri, akan mampu melewatinya dengan baik. Diam di rumah bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi justru melatih diri dan membentuk otot-otot iman kita, mental kita, untuk menghadapi suatu kehidupan yang baru. Dan ini baru latihan saja, karena new normal yang sesungguhnya sedang menanti kita di dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus ini, biarlah kita menantikan Tuhan dengan sikap yang berserah dan membiarkan Roh Kudus menolong dan memimpin kita kepada pengenalan Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan dan kita juga akan mengalami kepenuhan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan mengenal setiap kita dan mengetahui apa yang kita hadapi. Oleh sebab itu Ia mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Saudara dapat membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan khusus di ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Roh Kudus memegang peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Karena Ia adalah Roh Allah sendiri. Dan bagaimana karya Roh Kudus untuk mempersiapkan kita masuk di dalam new normal, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan yang akan datang di dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan bagaimana kita bisa terus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Hal yang pertama yang Yesus ajarkan setelah Ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus, justru Yesus bicara tentang pengampunan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bisa berkarya di dalam hidup kita jika kita sudah berdamai dengan Allah dan jika kita sudah berdamai dengan sesama kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memiliki kasih dan mengerjakan kasih di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita sedang berada di dalam masa karantina ini, marilah kita meningkatkan atau menambahkan kasih di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kehidupan yang baru yang akan kita mulai di masa yang akan datang, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, memiliki kasih, mengerjakan kasih, dan memberi dampak kasih terhadap sesama kita. Hal yang kedua, di mana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26,
Ketika kita mengerti akan segala sesuatu, namun kita memilih untuk tetap taat, maka Roh Kudus akan mengajar kita dan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar. Seringkali di dalam masa-masa karantina atau dalam masa-masa kita akan memasuki suatu hal yang baru, masa-masa di mana kita menghadapi perubahan demi perubahan, kita merasa tidak nyaman. Dan ada hal-hal yang mungkin, ada pilihan-pilihan yang memungkinkan kita, apakah saya harus kompromi atau saya tetap memilih taat. Tetapi jika Roh Allah ada di dalam hatimu, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17, jangan lagi kita menjadi pribadi yang bimbang dan takut, karena Roh Kudus menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Jadilah pribadi yang berani untuk menghadapi keadaan yang baru. Keadaan yang baru memang penuh tantangan, tetapi jadilah berani karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, asalkan Roh Kudus menyertai kita, itu cukup. Dan biarlah ini boleh menjadi doa kita. Jikalau Engkau tidak beserta dengan kami Tuhan, kami tidak mau melangkah, kami tidak mau berjalan. Karena kami tahu hanya pimpinan Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebenaran. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Roh Kudus dicurahkan agar kita dapat menjadi saksi Kristus dan menjadi efektif di dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu ketika kita memberikan diri kita untuk berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi masa yang baru. Dan bukan hanya menghadapi masa yang baru, tetapi kita juga menjadi pribadi yang baru. Di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat 7 sampai ke-13 saya akan bacakan buat kita semua. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ada banyak orang gagal fokus mengenai pencurahan Roh Kudus, yaitu terlebih fokus kepada karunia atau manifestasi dari Roh Allah itu sendiri. Tetapi itu adalah cara untuk kita dapat menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap orang. Dan yang perlu digarisbawahi bukanlah caranya saja, tetapi pesan yang harus kita sampaikan, yaitu pesan yang menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan besar Allah yang sudah dilakukan atas umat manusia. Dan salah satu karya terbesarnya adalah bahwa ketika Allah mau turun menjadi sama dengan manusia, menebus dosa dan kesalahan manusia, mengampuni manusia, sehingga manusia boleh layak di hadapan Allah dan siap untuk memasuki masa yang baru bersama-sama dengan Allah. Justru dari firman yang kita baca ini akan mengingatkan kepada kita, apapun latar belakang kita, apapun bahasa yang kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, sampaikanlah perbuatan besar Allah kepada setiap orang. Kita mungkin pakai bahasa ibu kita, ya, bahasa Jawa, bahasa Medan, dan lain sebagainya. Pakailah bahasa itu untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah yang sudah dinyatakan bagi kita. Inilah yang menjadi tujuan dari new normal, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Masa-masa yang lama akan berlalu, karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah new normal itu berarti new me. Saudara bisa sebutkan nama saudara. New normal berarti new Willis, new saya yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang memiliki kasih, ketaatan, dan bersama-sama dengan Roh Kudus, kita boleh menjadi pribadi yang berani untuk menjadi saksi Kristus dengan keberadaan diri kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki masa yang baru ini, marilah kita belajar untuk bagaimana kita menggunakan waktu-waktu karantina ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan berjalan bersama dengan Roh Kudus sehingga kita menjadi pribadi yang diubahkan, pribadi yang baru, sehingga ketika masa yang baru itu sudah datang, kita menjadi pribadi yang siap untuk memasukinya dan melewatinya sebagai orang-orang pemenang, sebagai orang-orang yang telah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dengan segala keterbatasan kami, biarlah kuasa Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengerti dan memahami. Tuhan, mampukan kami dalam masa karantina ini untuk dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan untuk kami dapat diubahkan menjadi pribadi yang baru yang Tuhan kehendaki. Sehingga memasuki new normal, kami boleh menjadi pribadi yang siap untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan setia sampai akhir hidup. Salam sejahtera dalam mengasihi Kristus, Jemaat Jelambar. Pada pagi hari ini kita telah disegarkan dengan firman Allah, berbicara tentang situasi perubahan yang ada di tengah-tengah kita bangsa Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa menghadapi semuanya, karena Allah selalu ada di pihak kita. Biarlah pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja lebih jauh di dalam kehidupan kita di saat kita telah mendengarkan firman Allah. Roh Kudus mengingatkan dan menguatkan kita sehingga kita sanggup melakukan apalah yang dikehendaki pemerintah bagi bangsa kita, bagi pribadi kita. Terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelumnya saya akan berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Mari kita menghampiri Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur bahwa Allah itu baik bagi kita sekalian. Allah memeliharakan kita dari hari ke hari sampai pada detik ini. Kita tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita tetap berada dalam keadaan yang segar dengan tidak kurang satu apa. Kita menghampiri Allah, kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Di hadapan hadirat Allah kami berterima kasih kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami yang selalu memelihara jemaat Jelambar Timur ini di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Dari minggu ke minggu kami dapat beribadah dengan tubuh-tubuh kami yang sehat. Itulah anugerah Allah yang besar bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur. Sebelum kami mengakhiri ibadah kita dan kami akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, kami naikkan syukur terlebih dulu kepada Bapa. Terima kasih Tuhan lewat pertolongan-Mu yang ajaib. Kami boleh duduk pagi ini untuk mengambil bagian di dalam ibadah. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa di dalam surga, Hamba menyerahkan jemaat Jelambar ini ke dalam tangan Allah. Hamba menyerahkan seluruh umat yang mendengarkan siaran kami pada pagi ini ke dalam tangan Allah. Biarlah berkat dan anugerah Allah pada mereka. Dikala di antara mereka pada saat pagi hari ini yang berada dalam keadaan yang sakit, biarlah Allah menjamah dan Allah sembuhkan mereka. Dikala mereka dalam keadaan lemah, mari Allah kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dikala mereka dalam ketakutan, mari Roh Kudus hancurkan segala roh ketakutan yang mengikat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada Engkau. Karena kami percaya Allah melindungi, Allah memelihara, Allah menjaga. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap mata pencaharian mereka, apapun yang mereka kerjakan dari hari ke hari untuk nafkah hidup mereka, biarlah berkat dan anugerah Allah menyertai dan memberkatikan setiap tangan-tangan mereka, setiap usaha mereka, apa saja yang mereka kerjakan. Bapa, Engkau berkati Allah. Terima kasih Tuhan, berkat adalah datang daripadamu, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan setiap tatangan persembahan anak-anak-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memberkatikan mereka. Apapun yang dapat mereka korbankan, memberikan Tuhan persembahan syukur kepadamu. Allah memberkati mereka dengan berkat melimpah. Yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi, Tuhan limpahkanlah berkat bagi mereka. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan kembali Tuhan Yesus pada minggu depan. Masuk lagi di dalam satu sukacita, hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Biarlah bakar kami semua jemaat Tuhan untuk berindu dan setia beribadah, berdoa dan berdoa dari hari ke hari sampai pada 10 hari tepat kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mendapatkan berkat anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Allah mendengarkan doa kami. Urapan Allah ada di tiap-tiap doa yang kami panjatkan. Apakah itu doa syafaat, apakah itu doa pribadi. Penantian curahan kuasa Roh Kudus. Biar ada pengurapan Allah turun, pengurapan Allah menyertai. Sehingga tidak ada kekeringan yang kami rasakan. Tapi ada urapan yang kami rasakan. Sehingga mendorong kami untuk lebih lagi dan lebih setia untuk berdoa kepadamu Bapa. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi ini Engkau mendengarkan apa yang kami serukan kepadamu. Pada pagi ini Tuhan Engkau mendengarkan apa yang kami teriakan memohon pertolongan. Allah akan menjawab kami Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang dapat melakukan segala perkara bagi kehidupan kami. Orang yang percaya dan bersandar kepadamu Bapa. Terima kasih, berikan kami kekuatan menghadapi hidup ini, menghadapi situasi keberadaan negara bangsa kami ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, ketekunan untuk menghadapi semuanya dengan hati yang penuh pengajapan syukur kepada Allah. Terima kasih Bapak, inilah suruh doa. Kulai dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu. Menaikkan syukur sebelum jemaat kembali dalam aktivitas rumah tangga mereka masing-masing. Terlebih dulu hamba mohon berkat Allah bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia beribadah kepada Allah. Kita sudah sampai pada bulan yang ketiga mungkin ya, beribadah di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya satu saat
Allah akan memulihkan, Allah akan mengembalikan suasana untuk kita dapat berkumpul kembali di dalam bait Allah, bertemu satu dengan yang lain, bisa salam-salaman, bisa berpeluk-pelukan. Inilah yang menjadi kerinduan sudah sekian bulan yang kami hadapi. Kita tetap berdoa, maju terus. Tuhan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, selamat berjuang, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Saya tetap menghimbau kepada jemaat, mari kita tetap menjaga kesehatan kita agar kita kuat dan sehat dalam menghadapi situasi saat ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai kegiatan gereja yang berhubungan dengan doa rantai. Jam-jam doa yang telah ditentukan oleh gereja, mari kita ambil bagian di dalamnya. Mulai dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Dan pada kesempatan ini juga, saya menghimbau bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, mari berilah yang terbaik buat Tuhan lewat rekening gereja GBI Jelambar Timur. Dan selanjutnya, dalam menghadapi ibadah atau doa 10 hari, saya menghimbau mari kita ajak keluarga kita masuk dalam doa ibadah 10 hari ini agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengajak jemaat untuk bersama-sama. Di saat ini adalah peluang untuk kita mengajak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan untuk lebih dekat lagi dan mengenal Tuhan lebih pribadi. Dan kembali saya menghimbau untuk jemaat, mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk ibadah online minggu depan dengan hambanya yaitu Pak Raymond. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.